Selamat datang di Diamond Education. Kali ini saya akan memberikan lesson, kelas, atau pelajaran singkat tentang passive voice ya. Passive voice. Ini kelas intermediate, nanti kelas menengah. Pelajaran ini cocok untuk anak-anak yang SMA atau yang mempunyai bahasa Inggris di atas level beginner ya. Passive voice itu luas. Saya akan menjelaskan satu bagian saja, sebab itu saya kasihkan judul passive voice 1 ya. Oke, mari kita lihat pelajarannya. Pertama, what is passive voice? Passive voice ya. Passive voice adalah bentuk kalimat pasif atau lawan dari kalimat aktif. Jadi kalau kalimat aktif biasanya dimulai dengan kata membeli. Budi membeli boneka. Jadi kalau kalimat pasif itu kebalikannya. Boneka itu dibeli Budi. Nah, itu kalimat pasif ya. Lihat example. The door is opened by him. Ini kalimat pasif. Kalimat aktifnya, he opens the door. Jadi kalimat aktif diubah menjadi pasif atau kita langsung gunakan kalimat pasif ya. The door is opened by him. The book is bought by him. The doll is bought by him. Kita gunakan kalimat kata kerja apa, lalu kita balik ya. Contoh kata kerja sings, menyanyi. He sings that song. Kita balik. The song is sung by him. Ya, itu kalimat pasif. Oke. How to form passive voice. How to form, bagaimana bentuknya? Kita gunakan auxiliary verb plus verb 3. Jadi ingat ada auxiliary verb. Apa itu auxiliary verb? Itu kata kerja bantu. Auxiliary verb ini luas sekali. Saya akan perkenalkan beberapa saja. Am, is, are, was, were, have, has. Jadi ini adalah auxiliary verb. Biasanya kita amisa sama usus biasanya kita katakan to be atau have, has. Biasanya muncul di perfect tense ya, present perfect tense. Jadi ciri khas kalimat pasif itu pasti ada auxiliary verbnya. Ketika kita lihat ada auxiliary verb dan verb 3 ya, dua ini auxiliary verb dan verb 3, maka kita tahu ini ada kalimat pasif. Oke, kita lihat contoh berikutnya. Aktif. I eat banana. I eat banana. Pasif. The banana is eaten by me. The banana is eaten by me. Kalimat aktif, verbnya itu eat. Subjeknya I. I eat, saya makan. Jadi karena kita ingin menekankan pada banana dan kita menggunakan kalimat pasif, maka kita balik. The banana is eaten by me. Is adalah auxiliary verbnya, verb 3-nya eaten, dari kata eat ya. Begitu ini adalah kalimat pasif ya. Oke. Nah, kita lihat gambar ini. Objeknya kita pindahkan ke depan, the door. He opened the door. The door-nya objek pindah ke depan, tetap the door. Lalu verb-nya berubah menjadi verb 3 ditambahkan dengan auxiliary verb is. Ya, karena door single jadi kita kan is. The door is opened by he. Ketika he subjek di depan ditaruh di belakang itu kita harus gunakan pronouns ya. Jadikan he menjadi him. Ya.
The door is opened by him. Pintu itu dibuka, by itu oleh dia. The door is opened by him. Dibuka oleh dia. Oke. Why passive voice? Why passive? Kenapa kita gunakan passive voice? Pertama, kita ingin menitik beratkan kepada objek. Contoh tadi, I eat banana. The banana is eaten by me. Kita ingin menitik beratkan kepada objeknya itu banana itu. Lihat contoh lain. 20% of the workforce are employed by the state. 20% pekerja dipekerjakan by the state. Ini ada salah satu penekanan kepada 20% tenaga kerja. Topik yang kita bicara adalah pekerja, workforce. Sebab itu kita gunakan passive voice, ya, karena kita ingin membicara tentang topik pekerja. Kedua, why passive voice? Untuk menyatakan subjek atau pelaku yang tidak diketahui dengan jelas. Jadi ketika subjeknya nggak jelas, kita tidak tahu siapa subjeknya, maka gunakan passive voice. Atau kita tidak mau beritahukan pada siapapun siapa subjeknya, maka kita gunakan passive voice. The car has been sold. Mobil itu dijual, sudah dijual. Nah, di sini kita nggak tahu siapa yang membelinya, tapi kita gunakan passive voice supaya tidak mencantumkan siapa yang mau kita jelaskan, tapi hanya objeknya yang kita mau beritahukan. Oke. Yang ketiga, digunakan di dalam teks formal. Nah, passive voice seringkali ditemukan di kalimat-kalimat yang untuk karya ilmiah, skripsi, itu sangat penting sekali kalimat passive. Kita lihat contoh di sini. Waste is collected from the garbage container. Karena topiknya tentang waste, maka kita harus gunakan passive voice di sini. Kita sedang memberitakan tentang waste. Nah, kita gunakan passive voice di sini. Oke, mari kita lihat beberapa latihan di sini. Number 3, the average worker is paid 27,000 a year. Ya, pekerja dibayar ya. The is paid itu artinya di atau ter di dalam bahasa Indonesia. Number 4, the average worker pays or is paid 25,000 euro in tax in his or her lifetime. Ini mana jawabannya? Pay atau is paid? Di sini jawabannya pays, ya, verb 1. Kenapa nggak pakai pasif? Nah, kita harus gunakan logika ya, konteks dalam kalimat. Lihat apakah kalimatnya itu masuk akal nggak. Jadi soal-soal di dalam bahasa Inggris atau yang kelas intermediate SMA itu seringkali menjebak seperti ini. Jadi kita harus jangan sangka ini topik passive voice, tapi kita selalu anggap ini semua passive voice, tapi harus lihat konteks dulu. Seperti ini jawabannya pays. Pekerja membayar tax ya, bukan dibayar, membayar di sini. Jadi harus lihat logika kalimat. Yang berikutnya, women's earns on average 17% less than men for full-time work. Di sini juga verb 1 jawabannya earn. Wanita mendapatkan 17% rata-rata kurang dari laki-laki. Jadi ini juga jawabannya earn, verb 1, bukan didapatkan. Salah. Wanita didapatkan, nah, di sini sudah nggak bagus kan, artinya wanita mendapatkan gaji ya. Gaji 17% lebih rendah dari laki-laki. Oke, berikutnya number 6. Children are given on average $9 a week pocket money. Di sini anak-anak diberikan. Nah, di sini betul passive voice, bukan memberi ya. Children give on average salah. Are given. To be misal auxiliary verbnya tambahkan verb 3. Number 7. The average household spends 70 euro per week on transport. Ini di sini jawabannya spends ya, bukan
is spent. Kenapa? Karena menghabiskan 70 pounds ya. Oh, ini pounds ya, bukan euro, sorry. Ini pounds. Number 8, 75% of British household own a car. Jadi own di sini itu artinya memiliki, bukan kalau kita gunakan pasif are own a car. Jadi orang-orang Inggris dimiliki oleh mobil, salah. Dia memiliki mobil ya. Logika kalimatnya memiliki, own a car. Oke, demikian latihannya. Sekian lesson dari Diamond Education. Dengan saya Mr. Stanley. Thank you.